Kami semua. Mungkin hari ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina Persatuan Alumni Keluarga Aceh Turki akan melantik dan menentukan saudara-saudari sebagai pengurus Persatuan Alumni dan Keluarga Aceh Turki periode 25-2027. Sebelum dimulai, diharapkan kepada saudara-saudari untuk menjawab dengan jujur pertanyaan berikut. 1. Apakah saudara-saudari telah siap untuk dilantik dan dikukuhkan menjadi pengurus Persatuan Alumni dan Keluarga Aceh Turki periode 25-2027? Siap. 2. Apakah saudara-saudari bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk berkhidmat sebagai pengurus Persatuan Alumni dan Keluarga Aceh Turki periode 2025-2027? Sudah. Dengan ini ikuti ikrar yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya berjanji. Satu, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus Persatuan Alumni dan Keluarga Aceh Turki dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, hanya kepada Allah saya menyembah dan hanya kepada Allah jua saya memohon pertolongan. Alhamdulillah, atas nama Dewan Pembina Persatuan Alumni dan Keluarga Aceh Turki sesuai ketentuan yang berlaku telah melantik dan mengumumkan saudara sebagai pengurus Persatuan Alumni dan Keluarga Aceh Turki periode 2026-2027. Dikukuhkan di Banda Aceh 16 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 16 Maret 2025 atas nama Dewan Pembina Persatuan Alumni dan Masyarakat Aceh Turki, Ketua Dewan Pembina Muhammad Arhami. Beri tepuk tangan yang meriah untuk acara pelantikan BPK Live 2025 dan 2027. Selanjutnya, kita memasuki acara penandatanganan berita acara.
Baik, kita foto bareng dulu, boleh Bapak? Mungkin dengan gaya. Iya, boleh. Tiga, dua, satu. Tiga. Dan berhasil dengan acara. Tuan, alumni dan keluarga masyarakat institusi maka memang ini ada di dulu ada masyarakatnya, tapi di bawah tidak ada masyarakat. Jadi mohon maaf. Kemudian yang pertama yang kami hormati adalah mewakili Ibu Wali Kota, Kanda kami, Pak Iskandar. Kita melihat temanya cukup bagus, yaitu peran alumni Turki dan kolaborasi membangun Aceh. Ini juga hampir sama dengan visi daripada Wali Kota kita, Banda Aceh sebagai kota kolaborasi. Dan kalau saya melihat ini juga masuk ke dalam misi yang ketiga, yaitu kemitraan antara pemerintah maupun dengan organisasi dan pihak swasta lainnya dalam membangun kota Banda Aceh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Pakat ini merupakan organisasi yang bersifat kekeluargaan, sebagaimana pernah disampaikan mungkin ya sama pimpinan ya, bahwa saat ini anggota Pakat lebih daripada 150 anggota di seluruh Aceh yang sebelumnya berdiaspora, sekarang kembali ke Aceh. Walaupun kembali ke Aceh, ya kami sangat mengharapkan bahwa Pakat ini bisa menjadi jembatan, ya, jembatan untuk kerjasama antara pemerintah Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh dengan negara Turki ataupun pemerintah Turki. Memang pada saat kepemimpinan Ibu Eliza di tahun-tahun sebelumnya sudah berapa kali kita ke Turki dan kerjasama dengan Wali Kota Istanbul di sana. Tapi setelah beliau tidak lagi menjabat Wali Kota, mungkin ya ini tidak sustain dan kita harapkan ke depan ini akan lebih sustain, dan juga kita mengharapkan bantuan daripada kawan-kawan Pakat ini, karena mereka yang lebih banyak mengetahui seluk-beluk ya negara Turki, pemerintah Turki di sana. Jadi kami sangat mengharapkan nantinya kita bisa duduk bersama-sama bagaimana kita coba membangun semacam MOU dengan pemerintah di sana, kota di sana, apakah nanti dalam bentuk pendidikan maupun kebudayaan. Jadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pembina, hubungan Aceh dan Turki ini sudah berlangsung cukup lama ya. Kalau tidak salah saya tidak abad 15 sudah mulai ada hubungan kita pada saat masih Aceh ini dipimpin oleh Sultan Alauddin Al-Kahar. Kita masih ada hubungan dengan Turki, banyak di dalam Turki yang ada di sini. Tadi Pak Ketua Akan ketika kita mengadakan pada Prof dan Hukum, waktu dan tempat kami persilakan. Kita mulai pada diskusi sebenarnya RE tanggal lahir 12 November 1953, alamat sekarang di Lampau Setiap, nomor HP 0852 7023 4136, email hasbi_abdurrahim@yahoo.com. Dalam pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah IAIN Arameli, S2 Institute of Islamic Studies McGill University Case Canada, S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaan beliau lulusan Fakultas Tarbiyah dari sejak 1983, dekan Fakultas Tarbiyah 2001 sampai 2005, kemudian PR 4 bidang kerjasama dan luar negeri ya pada IAIN Arameli tahun berapa? 2006 itu pas kami kuliah kok. Saya kenal di IAIN juga terakhir ya 2013
lulus. Ada di IAIN, ada di Indonesia juga. Baik, selamat datang kepada Anda membangun islamisasi kurikulum ya dalam bentuk generasi yang lebih religius dan di negara sekuler. Buku beliau yang kedua adalah tentang Erdogan sebagai tokoh politik Islam di negara sekuler. Prof. Hasbi menyoroti peran Erdogan sebagai pemimpin Muslim yang sukses melakukan tradisi Islam dan sistem sekuler Turki serta pengaruhnya secara global. Jadi kedua karya 10 menit, Prof. Kemudian hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Bapak Ibu para undangan yang kami muliakan, adik-adik para pengurus alumni Turki yang kami cintai, saya mohon maaf tidak menyebutkan per orang. Penghormatan saya mengingat waktu sudah sangat dekat ya, membuka puasa. Baik, kepada kesempatan ini kita akan ketemu lagi. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, saya pernah membuat penelitian di Turki. Secara resmi saya membuat penelitian 2 kali, tapi secara tidak resmi saya sudah 5 kali ke Turki. Pertama, saya datang pada 2007 dan merangkap kerjasama ini dengan Turki. Kemudian pada 2009 kami lanjutkan tetap dalam rangka kerjasama. Tapi sekaligus saya sebagai orang akademisi membuat penelitian sendiri. Jadi saya tidak hanya di Istanbul, tapi juga sampai ke Ankara dan ke Bursa, di Ulugat. Dan kesan secara umum penting. Kesan secara umum, orang Turki sangat mencintai orang Aceh, mencintai Aceh. Baik ketika saya di Istanbul, di Ankara maupun di Bursa. Di Bursa malah karena orang masih tradisional, sangat ingat pada Aceh. Ketika saya dibawa keliling melihat dom-dom itu, ada orang tua satu tanya pada guide saya, itu siapa? Kok nggak sama dengan kamu? Maksudnya dia sama dengan orang Turki. Oh ini orang Aceh. Langsung bangun dan mendekat dan memeluk, kita saudara. Dalam bahasa Turki diterjemahkan manusia itu. Jadi begitu mencintai. Dan malamnya saya dipersilakan ceramah di sebuah pengajian. Saya menggunakan bahasa Inggris dan mereka tahu tentang tsunami kita. Lalu mereka tanya bagaimana sekarang sudah perkembangan ekonomi. Saya jelaskan masih banyak orang kita yang masih butuh bantuan. Oh baik. Kemudian karena sudah mau hari raya haji gitu, kalau begitu kami langsung sedekahkan kurban sana. Kami dikasih duit, beri simpati pada mereka pada kita. Yang kedua, saya lihat universitas, tokoh-tokoh universitas pun sangat suka dengan Aceh. Ketika kami mengajar untuk kerjasama dengan universitas kita di sini, mereka sangat setuju, kami sangat setuju. Boleh dengan jalan kita membuat lembaga pendidikan dua ijazah di Aceh dan di Turki. Boleh juga kita program Turki dari Aceh atau program Aceh dari Turki. Cuma saja karena negara kami ini harus G2C, government to government, nggak boleh langsung dimisah, itu masalahnya. Dan setelah kami jelaskan di Aceh, itu yang sulit sekali jalan antara pemerintah dengan pemerintah itu. Sebenarnya mereka begitu bagus. Dan yang paling menarik bagi saya lagi, jurus itu, saya sudah baca di luar, perkembangan teknologi Turki sangat tinggi. Ya. Kalau
kalau kita mengatakan Amerika nama yang paling tinggi, negara Islam yang paling tinggi itu di Iran, dan di bawah itu Turki. Kita mungkin kalau kita ajak kerjasama dengan Iran, kita takut ya, karena Syiah ya. Sulit ngomong dengan bukan mereka yang sulit ngomong, orang kita sulit ngomong. Begitu kita bilang Iran, mau itu Syiah, padahal teknologinya begitu kuat di sana. Coba lihat perang itu Palestina dengan Israel. Kalau nggak ada Iran, nggak ada itu perang itu, nggak ada sekuat itu. Tapi di lain pihak Turki memang sudah berkembang sekali teknologinya. Dan yang paling mengagumkan kami ini ketika jelaskan program teknik Turki itu tidak yang high teknologi, tidak high tech. Jadi ada high tech, tapi persentasenya kecil. Kenapa? Karena tidak begitu manfaat untuk rakyat. Itu hanya manfaat untuk negara katanya. Yang bermanfaat untuk negaranya, untuk rakyat adalah yang kalau bahasa kita ini teknologi serbaguna, teknologi menengah ke bawah. Sehingga ada sekolah teknik, tamatan sekolah teknik itu boleh jadi guru. Kalau kita ini guru sekolah teknik SMA, ya, STM. Tetapi bisa juga langsung sebagai pekerja, bisa kerja di pabrik bukan seperti pabrik padi, tapi pabrik untuk mencetak alat-alat yang digunakan oleh orang banyak. Misalnya kita di bengkel-bengkel menggunakan tam, menggunakan mesin itu, menggunakan termasuk robot yang misalnya mau cetak, misalnya membuat mobil, kan ada suatu alat-alat yang harus dorong, kita biasa pakai tangan gitu, mereka cetak robot. Jadi sangat praktis. Itu sebabnya ekonomi mereka tinggi, ya, tinggi sekali. Kenapa? Karena semua orang kerja, karena makan sekolahnya, tidak ada yang tidak kerja. Kalau ekonomi Turki sekarang jatuh, itu bukan karena salah Turki, itu karena Amerika mengembargo aluminium Turki. Kalau tidak, mereka akan menjadi orang kuat di sana dalam bidang ekonomi. Namun demikian, itu dari embargo oleh Amerika, tetapi rakyatnya masih kuat di bidang ekonomi. Kenapa? Karena mereka bisa produk bahan-bahan kecil yang dijual di pasar-pasar. Misalnya tali pinggang, ya. Tali pinggang ketika saya datang 2018, saya beli tali pinggang, kalau di sini 125, di sana 40.000. Uang kita, uang dulu. Kenapa? Karena handmade. Jadi buat oleh orang mereka sendiri. Begitulah banyak hal kecil itu bisa jual mereka. Ini yang menarik bagi saya. Saya berharap nanti alumni Turki ini ketika ada perkumpulan ngomong bicara bagaimana, buatlah sebuah program. Kalau bisa buat sebuah universitas, undang orang Turki. Ya, maksudnya mereka bisa memberikan modal, membangun universitas di sini dengan program-program fakultas seperti itu di sini. Tidak usah masuk politik. Ya. Maksudnya alumni Turki jangan cepat calon DPR lah, calon wali kota lah, nanti harus jual sawah, jual apa, bahkan sampai harus jual sabu-sabu. Ya, saya pikir bagus ke ekonomi saja, ya, hubungan pengembangan ilmu dan ekonomi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sebelum saya datang ke sana, saya mencoba juga membaca sejarah. Kenapa? Karena waktu saya buat penelitian pada 2011, sebenarnya saya ingin tulis tentang politik. Kenapa? Saya kepingin sekali melihat bagaimana hebatnya si Erdogan itu mengotak-atik politik sekuler menjadi agamis. Walaupun negaranya memang masih sekuler, tapi kehidupan masyarakat undang-undangnya sudah agamis. Tetapi ketika dialog seperti itu lewat internet, orang Turki mengatakan Bapak tidak usah campur dulu masalah politik. Negara tidak mengizinkan Anda masuk ke politik.
Jadi Anda boleh yang bidang Anda sendiri, bidang apa? Karena saya bidang pendidikan, lalu mereka mengizinkan saya menulis pendidikan. Itu pun menarik. Ketika saya menulis tentang pendidikan agama di sana, dulu ceritanya orang salah tidak boleh di masjid, orang tidak boleh azan dalam bahasa Arab, orang tidak boleh buat pengajian, tidak ada salat jamaah. Dan sebenarnya itu bukan hanya orang kita Indonesia yang pahamnya Turki masih sekuler dan tidak ada salat jamaah. Duta kita saja di Turki, saya ketemu dengan duta di Turki. Beliau memperingatkan saya bahwa di sini bapak-bapak hati-hati, di sini tidak ada salat jamaah, kalau nanti salat jaga waktu. Ternyata ketika saya di kantor Perdana Menteri, saya lihat di kantor Perdana Menteri punya masjid di bawah dan besar, mungkin 2 kali ruangan ini masjidnya. Dan ketika dulu saya salat dan 2/3 dari masjid itu penuh orangnya. Bahkan bukan hanya penuh di waktu salat jamaah. Setelah habis salat jamaah, ada sebuah kelompok yang wirid. Kalau wirid kita di sini ahli sunnah misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar gitu. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian mereka tidak seperti itu. Mereka membaca al-husna. Jadi lebih agamis mereka. Tidak ada orang wirid di kantor gubernur, di kantor wali kota, tidak ada orang kita wirid. Tapi di sana di kantor Perdana Menteri ada yang seperti itu. Tentang perkembangan agama Islam di Turki. Ketika saya tanya tentang kurikulum, mereka bikin kurikulum. Mereka merubah kurikulum sekolah agama. Dia masuk di sana di sini masuk. Sampai pada hafal Al-Quran. Nah, saya tidak tahu apakah di Aceh ada orang yang mampu menjaga kebenaran Al-Quran, kefasihan Al-Quran. Di Turki ada orang yang masih bisa hafal 7 bacaan. Kan Al-Quran bisa dibacakan, 7 qiraat kan? Ada orang yang mewakili 7 qiraat. Jadi kalau ada pabrik-pabrik yang coba menerbitkan Al-Quran, itu harus disahkan oleh mereka. Jadi ada orang seperti itu di sana. Nah, kemudian bagaimana mereka rubah dari situasi kondisi sekuler kepada agama? Awalnya mereka tanya kepada wali murid, apakah Anda kepingin kami ajarkan agama di sekolah? Kalau mereka mengatakan setuju, maka dipraktekkan. Ketika diprotes oleh tentara, karena tentara sana masih sekuler ya, waktu itu. Kalau tentara diprotes itu sudah tidak lagi sekuler, mereka akan menjawab ini kehendak dari wali kota, kehendak daripada wali murid. Jadi tidak bisa diprotes oleh sebab Perdana Menteri sebelumnya bahkan diturunkan karena beliau ingin merubah kurikulum ini. Nah, pengalaman ini diambil oleh Erdogan, dibuatlah jalan. Nah, termasuk bagaimana di tahun 92, saya kuliah di Kanada. Ada seorang yang Turki, dari Turki, sekolah S2 di sana. Dia menulis tentang perkembangan jilbab di Turki. Pada tahun 82 sudah banyak anak gadis kepingin pakai jilbab. Tapi dilarang. Mereka usahakan karena beberapa kelompok pakai ternyata tentara datang dan merobek di jalan-jalan begitu. Akhirnya mereka sepakat kita kirim surat kepada presiden Turki. 2 juta anak-anak menyurati presiden begitu. Cara mereka tidak demo tapi seperti itu. Nah, ketika Erdogan sudah naik dari Perdana Menteri, mereka datang. Kami kepingin untuk memakai jilbab. Jangan lagi larang kami. Erdogan mengatakan, sabar sebentar. Kita akan sampai pada ini. Tapi mereka kepingin bercepat. Dan tentara sedang melihat kapan ada orang Mekah itu mau
dirusak, mau dirobek. Dibuatlah politik oleh Erdogan dengan lewat orang-orang bawah ini, suruh demo saya. Jadi didemolah Erdogan, rame-rame. Kami ini penduduk negeri di sini. Kami meminta hak dari kami untuk memakai jilbab. Berdasarkan demo itu, kemudian Erdogan mengatakan saya harus membuat ini demi rakyat. Bukan kehendak saya, ini kehendak saya. Hak asasi manusia mereka. Jadi begitu cara Erdogan main politik dengan umat Islam di bawah. Jadi kalau kita hadir di halakah-halakah, mereka semua mencintai Erdogan dan mereka paham bagaimana hati Erdogan. Ketika waktu itu masjid masih sangat sedikit, lalu ada orang yang datang kepada menteri meminta supaya didirikan mendirikan masjid. Waktu itu dibutuhkan 20.000 masjid karena sebelum dilarang begitu. Lalu Erdogan tanya dari mana uangnya. Kalau dari negara tidak bisa, karena negara kita negara sekuler, tidak boleh membiayai masjid. Tidak apa, kami bangun sendiri. Sekarang kalau seperti itu, umumkan masjid Anda ingin mendirikan masjid dengan swadaya Anda sendiri, bukan uang pemerintah. Nah, mereka umumkanlah bahwa kami ingin mendirikan masjid di sini sebanyak 20. Ini adalah kehendak rakyat. Dan langsung dalam 6 bulan 20 masjid, 20.000 masjid selesai semuanya. Apakah pemerintah tidak bantu? Dibantu. Dengan jalan apa? Masyarakat minta bantuan untuk sesuatu, bukan di masjid, tapi digunakan nama tempat pengajian, tapi kemudian digunakan seperti ini. Terakhir waktu 2018 saya datang, itu Erdogan sudah mulai menciptakan bagaimana masjid terus terisi, tidak hanya hari Jumat, tapi setiap hari harus terisi. Nah, bagaimana caranya? Erdogan melalui organisasi tertentu di bawah tanah itu meminta supaya mereka buat proposal. Setiap masjid buat proposal kepada pemerintah bahwa rakyat di tempat ini kepingin untuk membuat pelatihan. Nah, ketika proposal seperti ini ke pemerintah tidak bisa tolak karena itu kehendak rakyat, karena uangnya pajak rakyat. Jadi tidak orang sekuler dan tidak bisa melarang ini. Terjadilah setiap masjid itu ada pengajian terus mulai dari orang tua sampai anak-anak. Dan bahkan diciptakan situasi yang memungkinkan anak-anak suka ke masjid. Ini yang kita belum lakukan di negeri Islam seperti Indonesia ini. Mudah-mudahan alumni seperti ini bisa mensponsori, bisa seperti itu. Sekali lagi saya ulang, yang paling penting bagi saya dari alumni Turki ini adalah kembangkan ilmu pengetahuan, kembangkan ilmu pengetahuan, kalau bisa dirikan universitas, dan kemudian dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Turki yang sudah mencoba untuk memberikan menyediakan jenis kartu dengan kurikulum yang bisa melahirkan karakter keterampilan dan bekerja, usahakan seperti itu sehingga tidak lagi ada pengangguran. Bahkan bukan hanya pengangguran, proyek ada tempat kita seperti minyak dan gas, tapi ternyata yang kerja orang lain. Saya menyaksikan sendiri ketika ada minyak dan gas di Aceh Utara, karena saya orang Aceh Utara. Bayangkan, jangankan mobil Lowi itu memang sudah 80% orang mereka. PT Arum saja yang milik orang Indonesia, tapi direkturnya kendaraannya tak orang Amerika. Kemudian berapa gajinya? Orang Indonesia direktur, presiden direkturnya paling banyak gajinya $5.000. Paling banyak $5.000, artinya 75 juta. Tetapi orang Amerika itu minimal gajinya $10.000 itu minimal. Ada yang di atas itu, artinya sampai $25.000. Nah, ketika ada wawancara kami tanya
kenapa seperti itu ini? Kan taksinya jauh dari Amerika kemarin, jadi kami bayar taksi mahal katanya. Itu jawabannya. Dan ada teman saya yang paham tentang masalah komputer. Kadang-kadang orang Amerika membawa program lagi ke PT Arum. Lalu katanya ini kita harus tukar program baru supaya perjalanan aplikasi bagus. Tapi bayar 2 miliar. Harga satu program itu 2 miliar. Nah, setelah jalan 6 bulan, teman saya mencoba di program itu lewat internet itu. Ternyata bisa hanya 30% orang asing bekerja. Sampai di komunitas PT Arum itu ada hari Natal. Sampai ada hari Natal, ada bunga-bunga Natal itu. Nah, kemudian orang kita bersepakat bagaimana jalannya, sedikit demi sedikit kita ganti. Ada orang kita yang agak pandai dalam berpolitik, sehingga satu waktu penerimaan pegawai baru tamat SMA dites lah sebanyak 300, dibutuhkan 60 orang tenaga sebuah pemandu. Lalu bulan 6 bulan dites ya, diajari anak Aceh ini 6 bulan terus menerus dalam bidang ini. Tes kali baru lulus 90% orang kita. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan seperti itu. Karena itu marilah kita usahakan.